Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Luciana, NIM 15201007. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan. Yang pertama yaitu alasan pembenar. Dalam hukum pidana, terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut, atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman. Alasan pembenar terdiri atas A. Pembelaan terpaksa. B. Melaksanakan ketentuan undang-undang. Yang C. Melaksanakan perintah dari pihak atasan. Sedikit menjelaskan tentang alasan pembenaran. Yang pertama, pembelaan terpaksa. Pada pasal 49 ayat 1 KUHP berbunyi, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Yang kedua, melaksanakan ketentuan undang-undang. Bertindak untuk melaksanakan ketentuan undang-undang menurut pasal 50 KUHP tidak dipidana. Di dalam pasal 50 KUHP berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Yang C. Melaksanakan perintah dari pihak atasan. Dalam pasal 51 ayat 1 KUHP berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang dibenarkan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum. Melaksanakan perintah jabatan, hubungan antara perintah jabatan dan dengan pihak yang diperintah harus mempunyai hubungan hukum yang bersifat berlaku umum, baik menurut isinya maupun peraturan itu sendiri. Alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalah dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu yang pertama, ketidakmampuan bertanggung jawab, pasal 44 KUHP. Yang nomor 2, daya paksa, pasal 48 KUHP. Yang nomor 3, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP. Yang keempat, menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang, pasal 51 ayat 2 KUHP. Sebagai kesimpulan, alasan pemaaf berarti alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku tindak pidana. Sementara itu, alasan pembenar berarti alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana. Selain itu, alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Sedangkan alasan pembenar bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain di luar batin si pelaku. Yang ketiga, alasan penghapus penuntutan. Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada para pelaku atau
terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Pembagian penghapus pidana dalam KUHP termasuk dalam bab tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana. Dalam ilmu hukum pidana, alasan penghapusan penuntutan dibedakan dalam 1. Alasan penghapusan pidana untuk umum disebut dalam pasal 44, 48 sampai 51 KUHP. Yang kedua, alasan penghapus pidana khusus disebut dalam pasal 122, 221 ayat 2, 310 dan 367 ayat 1 KUHP. Jenis-jenis alasan penghapus penuntutan. Yang pertama, yang A, adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang B, kematian orang yang melakukan delik. Yang C, daluarsa. Yang D, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini diatur dalam pasal 76 KUHP yang berbunyi, kecuali dalam hal putusan hakim dapat diubah, orang tidak dapat dituntut sekali lagi karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim di Indonesia dengan putusan yang telah tetap. Yang B, kematian orang yang melakukan delik. Hal ini diatur dalam pasal 77 KUHP yang berbunyi, hak menuntut hilang oleh karena meninggalnya si tersangka. Yang C, daluarsa. Hal ini diatur dalam pasal 78 KUHP yang berbunyi, hak untuk penuntutan pidana hapus karena kadaluarsa. Karena daluarsa. Yang D, penyelesaian perkara di luar pidana. Hal ini diatur dalam pasal 82 ayat 1 KUHP yang berbunyi antara lain sebagai berikut. Hak penuntutan pidana karena pelanggaran yang atasnya tidak ditentukan hukum pokok lain daripada denda. Hilang kalau dengan rela hati sudah dibayar maksimum denda serta juga biaya perkara. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.